Perumusan dan pelaksanaan strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Di dalam manajemen strategi ini para manajer akan dihadapkan oleh beberapa pertanyaan, seperti halnya pertanyaan tren apa saja yang sedang terjadi di lingkungan kompetitif, siapa saja pesaing kita, dan apa kelemahan dan kelebihan mereka, produk apa yang akan kita tawarkan, terus bagaimana caranya kita menawarkannya, terus kesulitan-kesulitan apa saja yang akan kita hadapi di dalam industri, dan bagaimana caranya kita menghadapi kesulitan tersebut. Jawaban dari semua pertanyaan tadi itu akan membantu manajer untuk merumuskan strategi untuk kedepannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan strategi ya. Pada awalnya kita harus tahu definisi dari strategi itu sendiri. Strategi adalah rencana tindakan untuk mengalokasikan sumber daya serta persiapan untuk menghadapi lingkungan dan memperoleh keunggulan pesaing. Terus semua itu untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan strategi sendiri yaitu menentukan bagaimana perusahaan kita akan berbeda dengan perusahaan lain. Terus keunggulan strategi adalah hal yang membedakan dari perusahaan lain dan memberi ciri khas bagi perusahaan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumen. Manajer dalam hal ini dituntut untuk membuat keputusan apakah perusahaan kita akan melakukan aktivitas yang sama dengan perusahaan pesaing kita atau malah berbeda. Hal ini akan menentukan bagaimana perusahaan ke depannya. Terus kompetensi dasar perusahaan adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dibandingkan pesaingnya. Ini adalah kompetensi dasar perusahaan sendiri yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lain, seperti keahlian di bidang pelayanan konsumen, keahlian di bidang teknologi, dan keahlian di bidang pengamatan atau pengambilan hasil yang maksimal. Sinergi adalah kondisi yang timbul ketika bagian-bagian berinteraksi untuk menghasilkan dampak bersama yang lebih besar daripada jumlah semua bagian yang bertindak sendiri-sendiri. Sinergi ini dapat dibangun melalui hubungan baik antar perusahaan. Nilai adalah sebagai gabungan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Para manajer ini berusaha untuk memberikan nilai terhadap perusahaan dengan memanfaatkan kompetensi dasar dan mencapai sinergi yang baik. Tingkatan strategi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan, adalah tingkat strategi yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana cara kita bersaing. Tingkat ini berkaitan dengan unit bisnis atau lini produk perusahaan. Tindakan-tindakan yang ada di tingkat strategi perusahaan ini berkaitan dengan bisnis baru, seperti halnya penambahan atau pengurangan pabrik atau lini produk, terus usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan dengan bisnis baru. Terus yang kedua ada strategi tingkat usaha, adalah berkaitan dengan setiap unit bisnis atau lini produk. Ini berkaitan dengan pengiklanan, terus tingkat arah dan tingkat
perusahaan dan arah tingkat perusahaan dan pengembangan, serta penambahan produk atau pengurangan produk, penambahan fasilitas dan pengiklanan, dan lain-lain. Terus, strategi tingkat fungsional ini berkaitan dengan departemen-departemen fungsional utama di unit usaha. Strategi ini menjadi strategi utama atau fungsi utama yang berkaitan dengan keuangan, terus pengembangan pemasaran dan pengiklanan. Strategi global ini ada apa? Ya, strategi global itu sendiri adalah desain produk dan pengiklanan yang diiklankan di seluruh negara yang terstandarisasi. Strategi global itu ada dua unsur: memandang dunia sebagai pasar global tunggal, melakukan standarisasi produk, atau strategi pengiklanan produk. Terus strategi ekspor ini terdapat dua unsur juga, berorientasi domestik, mengekspor sejumlah kecil produk domestik ke negara-negara tertentu. Jadi hanya negara-negara yang menjadi tujuan atau menjadi pasar yang bagus untuk perusahaan tersebut. Terus strategi transnasional adalah integral global guna menarik respon nasional. Terdapat dua unsur juga, bertujuan menyeimbangkan efisiensi global dan daya respon, terus menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi pengiklanan. Terus strategi multi domestik ini, persaingan di suatu negara akan ditangani di luar negara, yaitu terdapat dua unsur juga, menangani pasar di setiap negara, terus menyesuaikan produk atau pengiklanan dengan selera dan kebutuhan lokal. Ini yang dimaksudkan lokal ini disesuaikan dengan negara yang menjadi pangsa pasar kita. Misalkan negara India yang sangat menghormati sapi. Jadi kita membuat iklan yang tidak berbau-bau sara. Tidak menampilkan gambar sapi. Slide yang sebelumnya tadi kan bahwa strategi global itu membentuk suatu lingkaran yang saling berhubungan. Nah, ini pengertiannya? Strategi global berarti desain produk dan strategi pengiklanan seluruh dunia yang dilakukan secara terstandardisasi. Terus yang kedua adalah strategi multi domestik, berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Terus yang terakhir, strategi transnasional bertujuan mencapai integral global sekaligus daya respon nasional. Ini adalah pengertian dari masing-masing tadi yang membentuk suatu lingkaran.